Ketika saudara Muhammad Qasim mengatakan bahwa ia telah bermimpi ratusan kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadanya dari balik tabir. Dan juga ratusan kali bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kaum muslimin yang tergesa-gesa menolak dan mendustakannya. Ada yang beralasan karena melihat sosoknya yang tampak seperti bukan seorang yang soleh atau ulama. Ada pula yang menganggap mustahil karena jumlah mimpinya yang begitu luar biasa. Padahal, mereka seolah lupa bahwa tiada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mampu memperlihatkan apapun yang Dia kehendaki kepada siapapun yang Dia pilih, serta tanpa batasan harus berapa kali. Mereka juga seperti lupa, entah sengaja atau benar-benar lupa, bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk tabayun, meneliti dan memastikan kebenaran suatu kabar sebelum menilai dan mengambil suatu kesimpulan atau sikap. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan langkah tabayun itu dapat dilakukan dengan menemui langsung Muhammad Qasim, tentunya dengan catatan harus dengan hati yang jujur dan niat yang bersih. Bukan untuk berdebat apalagi menjatuhkan, melainkan semata-mata hanya untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dari pertemuan itulah, paling tidak seseorang bisa menilai ketulusan, kejujuran dan kepribadiannya. Karena fitrah manusia memiliki intuisi yang bisa merasakan mana yang benar dan mana yang dusta, bahkan hanya dengan melihat gaya bicara dan raut muka. Inilah yang telah dilakukan oleh beberapa ulama, di antaranya Ustadz Rahmat Baiquni dan Ustadz Ubaidillah Soleh Al-Bukizi. Berikut adalah tanggapan dan penilaian mereka setelah bertemu dengan saudara Muhammad Qasim. Hampiri saya, dan luar biasa, beliau sangat tawadu, sangat baik, ya, terus sangat lembut orangnya, ya, akhlaknya bagus, tidak terlihat ada keangkuhan, ambisius, tidak, dan beliau luar biasa bersahaja. Masya Allah, luar biasa. Begitu memang wajahnya Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim tadi ini luar biasa. Memang wajahnya nampak memang ketawaduannya, dan juga bahwa semua yang diceritakan selama dalam mimpinya itu semua benar. Selain tabayun, ada pula salat istikharah, memohon petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkara yang meragukan atau membingungkan, termasuk tentang kebenaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini. Maka, dalam menyikapi mimpi-mimpi ini, dibutuhkan kehati-hatian, kebijaksanaan, dan kerendahan hati yang dalam. Karena ini adalah perkara besar dan akan memberi pengaruh pada kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Janganlah hati kita tergesa-gesa menolak, sebelum benar-benar memahami dengan nurani yang bersih dan hati yang tunduk pada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin.